pada belum baca, mungkin mesti dikirim lagi Pak. Tapi inti sarinya apa sih? Kenapa Astra itu bisa menjalin hubungan dengan media yang begitu baiknya? Dan ini juga yang ingin kita lakukan sebenarnya di Triputra. Di tulisan itu Pak William Sudijaya, Pak Aminuddin, Pak Teddy, terus melakukannya sekarang Pak Joni Punarto. Itu kan tadi saya baru makan siang sama beliau, saya sampaikan juga itu karena corporate culture-nya yang dilakukan. Kenapa hari ini kita bikin settingan seperti ini tanpa ada nama gitu ya? Tempatnya Pak Teddy paling banyak gitu, karena silakan aja gitu loh. Mau nanya sama Pak Teddy apapun juga silakan. Dan buat Pak Teddy, meeting hari ini sangat penting. Pak Teddy ini udah nggak pernah lagi tuh ke acara wedding atau apa rame gitu ya, nggak enak, mesti pakai alat pendengar. Tapi khusus buat para pemret, beliau memastikan Jadi, nah ini juga pesan beliau untuk next generation bahwa kita harus terus menjalin hubungan dengan baik dengan media. Oleh karena itu saya sedikit update juga bahwa di Triputra ini ada transisi dari generasinya Pak Teddy ke berikutnya. Jadi tadinya Pak Hadi Kasim yang sebagai CEO Grup Triputra itu naik menjadi Wakomut dari Triputra Holding. Pak Teddy sendiri ya kalau boleh. Pak Teddy sendiri jadi Chairman Emeritus. Kakak saya Aryo Rahmat, beliau mohon maaf karena lagi perjalanan dinas. Beliau menggantikan Pak Teddy sebagai Chairman, saya sebagai Komisaris. Dan Pak Chandra yang tadinya CEO di Triputra Group Persada menggantikan Pak Hadi Kasim. Jadi itu transisinya. Tapi intinya kami selalu ingin menjalin hubungan ini sebaik-baiknya seterusnya. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, ini saya diingatkan oleh Pak Bambang Harimurti. Minggu lalu beliau juga kirim saya WhatsApp tentang podcastnya, bagus sekali. Kalau belum didengar, tolong Pak Bambang kirim ke yang lain. Tapi beliau tulis bahwa Rif, ini acaranya ayah kamu lah, giving back to the country. Jadi Pak Teddy selalu mengajarkan bahwa kita tuh harus mengesampingkan perbedaan, menyatukan tujuan. Dan terutama untuk Indonesia, kita tuh harus all out, bantu pemerintah, bantu negara ini. Kalau kita bukan bagian daripada solusi, ya kita bagian daripada problem gitu. Jadi ini jangan pernah putus asa untuk membangun negara ini. Nah, saya mungkin cuma mau berikan beberapa contoh saja apa yang kita lakukan. Tentu kita melakukan banyak CSR, kayak contohnya waktu bencana alam kita juga donate puluhan miliar. MBG, susu gratis, beasiswa, renovasi rumah dan seterusnya. Tapi mungkin yang saya ingin sampaikan tuh perubahan apa sih yang kita lakukan secara structure. Ini yang kita ingin mencoba lakukan. Nah, mungkin ada dua contoh aja. Yang pertama itu pada karya, ya. Dan ini mungkin Pak Hadi Kasim nanti bisa kalau ada yang mau bertanya ke beliau karena beliau ahlinya di manufacturing dan services. Jadi manufacturing itu kita kan customer kita adalah Adidas. Adidas itu sebenarnya ingin menaikkan volumenya gitu. Tinggal kita siap atau tidak. Nah, bulan lalu kebetulan saya di acara Indonesia Economy Summit, saya sebagai chair di bilateral Singapura Indonesia, ada Pak Tommy, ada kedua dubes yang baru juga, dan dari sekjen atau dirjen Kemenlu bagian perekonomian cooperation malah melontarkan ide, kenapa kita nggak bikin white paper bagaimana special economic zone itu bisa lebih efektif lagi. Jadi mungkin kami akan melakukan membantu antara IBC, Kadin dengan pemerintah Singapura. Ada state leader nanti kan bulan Juni, siapa tahu ini bisa dimasukkan ke situ. Kenapa harus investasi di Vietnam? Kenapa nggak investasi di Indonesia? Itu mungkin paling penting. Yang kedua, services. Ini angka yang saya dikasih tahu teman-teman saya dari Filipina. Itu mereka 12% daripada populasinya itu di skill migrant workers, generate remittances 40 billion US dollar. Saya nggak tahu statistiknya di Indonesia itu berapa. Tapi bayangin kalau 10% masyarakat Indonesia itu buat skill migrant workers, pasti saya udah hitung 100 billion US dollar. Sementara sawit kita itu kan 50 juta ton kali $1.000, itu 50 billion US dollar. Ini kalau remittances kita benar-benar tekunin itu bisa 2 kalinya sawit, industri sawit kita loh gitu. Jadi ini sesuatu juga yang mungkin secara kecil kami lakukan, kecil-kecilan. Ini kan kebanyakan UMKM.
Tapi kalau kita bisa melakukan ini secara masif dengan memberikan contoh, ini pasti 10 tahun ke depan akan sangat baik. Itu mungkin contoh yang terakhir aja. Ini ada dari kata data Pak Metan, mungkin nggak saja Pak Jura. Pak Teddy itu salah satu passionnya juga petani sebenarnya, gitu ya. Jadi ingin nggak cuma sawit doang, tapi juga kenapa nggak bisa komoditi lainnya? Tadi kita bisa tentang durian, kopi, coklat, itu kan harganya tinggi-tinggi semua. Kenapa Indonesia nggak bisa lebih tinggi? Nah, kita ingin bikin depot. Ada satu platform di Kadin dan Peace Agro, Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture, di mana bulan Mei ini kita akan lakukan Jakarta Food Security Summit. Ini acara tiap 2 tahun, selalu mengundang Presiden, dan semoga Pak Presiden bisa hadir juga kali ini. Intinya pemberdayaan yang melekat, membantu petani. Kita saat ini sudah reach 2,7 petani, 2,7 juta petani di 17.000 desa untuk meningkatkan produktivitas 20%, reduce kemiskinan 20%, dan reduce carbon emission 20%. Dan harapannya ini dengan memberikan pemberdayaan yang melekat, jadi memberikan akses yang lebih bagus untuk market, teknologi, know-how, bibit unggul. Ini salah satu yang sangat penting, bibit unggul. Jadi ini mungkin mohon dukungan daripada para pemret semua media untuk membantu para petani kita. Satu contoh yang terakhir tentang siwit lah.